Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Perkenalkan saya Andrea Sastrawijaya Sandroto, Guru SD Negeri 071078 Iliweto Gide, Kabupaten Nias. Pada video kali ini saya akan berbagi praktik baik penerapan dramatic play untuk menumbuhkan literasi pada murid kelas 1 SD. Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat. Anak-anak kelas 1A berada pada usia 5-6 tahun atau fase transisi PAUD ke SD. Dalam masa ini anak-anak sedang membangun kemampuan fondasi yang salah satunya adalah kemampuan literasi. Dari 30 orang peserta didik di kelas saya, terdapat 12 orang yang memiliki gaya belajar kinestetik, 6 orang visual, dan 12 orang auditori. Selama ini kami sudah melakukan kegiatan literasi. Saya membacakan buku 15 menit setiap pagi kepada murid-murid saya. Tetapi untuk anak-anak yang kinestetik masih sulit untuk terlibat. Saya sebagai penuntun perlu menyesuaikan kegiatan pembelajaran dengan kebutuhan mereka. Tantangan yang saya hadapi dalam menerapkan dramatic play ini adalah perlunya persiapan yang lebih banyak dan keterbatasan sarana seperti proyektor di sekolah kami. Mengatasi tantangan tersebut, saya berusaha memaksimalkan bahan dan alat yang bisa saya temukan di sekitar sekolah dan rumah. Untuk keterbatasan proyektor, saya berusaha mengatur zona tempat duduk murid supaya mereka dapat melihat laptop saja. Langkah pertama yang saya lakukan adalah asesmen awal untuk mengenali kemampuan dan kebutuhan murid-murid di kelas saya. Saya mempersiapkan materi dan meminta anak membuat sebuah cerita yang terkait dengan topik kuman yang akan kami bahas di kelas. Saya mencatat ide yang muncul dari imajinasi murid dengan melakukan konfirmasi tentang maksudnya. Tentang siapa nih? Dia mau kemana ini? Dia mau pergi kemana? Dia mau pergi. Pergi kemana? Ke toko. Oke, ke toko. Toko apa itu, Gilbert? Toko baju, toko mainan, toko perabot. Toko apa? Toko perabot. Apa kabarnya hari ini? Hari ini siapa yang tidak hadir ya? Yakob, Sakit, Mereka, Telinga ya. Semuanya bisa berdoa. Tutup mata. Pada saat melakukan dramatic play, beberapa murid berpartisipasi untuk menjadi pemeran cerita. Penulis cerita mengarahkan teman-temannya untuk memperagakan cerita sesuai dengan imajinasi penulis. Ada seekor gajah namanya Gala. Bagaimana gayanya? Sudah benar? Oke. Kemudian Dia tak kecil. Yacinda, kenapa tadi si Gaga mau memakai masker ya? Karena lagi batuk. Apa yang ada di hidung kita ketika kita lagi batuk? Oke. Elsa. Kuman.
Kami melanjutkan dengan membuat gambar atau teks tentang cerita yang telah diperagakan. Buat di sini gambar tentang cerita si Gilbert. Untuk membuat cerita ini lebih menarik, saya membuat visualisasi dari cerita karya anak dalam bentuk video. Saya menggunakan beberapa aplikasi yang menggunakan teknologi AI seperti Artflow untuk membuat visualisasi video dan musik latar, Text to Speech untuk membuat suara, dan Canva untuk menjadikannya sebuah video. Hari ini, Gaga singgah dulu membeli masker untuk menjaga supaya kumannya tidak tersebar. Oke, Gaga singgah dulu membeli masker. Kemana dia membeli masker dulu? Oh, Alfamidi. Oke, silakan beli di Alfamidi. Jualnya. Oke, Gaga sudah membeli masker. Ayo dipakai. Bagaimana berikutnya, Gilbert? Kami melanjutkan kegiatan dengan permainan melempar bola ke papan kata. Murid melempar bola ke arah sebuah kata, kemudian membacanya dan menuliskan kata atau suku kata yang telah dibaca pada lembar kerja. Murid dapat memilih kata atau suku kata yang dilempar sesuai kemampuannya. Kami menutup pembelajaran dengan melakukan refleksi. Murid menyampaikan pelajaran yang telah didapatkan selama kegiatan, kemudian mereka menggambarkan perasaan mereka pada kertas plano yang telah saya siapkan di dinding kelas. Bagaimana perasaan kalian setelah belajar dengan cara seperti ini tadi? Oke, Kacinda? Senang. Oke, Jumi? Senang. Dramatic play ini sangat membantu saya untuk menumbuhkan literasi murid. Ini sangat sesuai dengan umur mereka juga karena mereka sangat senang bermain. Mereka sangat terlibat, mereka memperagakan cerita, bahkan mereka bisa menguasai kata-kata baru melalui dramatic play yang dilakukan. Saya sangat senang hari ini karena ternyata saya bisa membuat cerita sendiri meskipun masih kelas 1. Dan cerita saya juga dihargai, dibuat bentuk dari video, dan semua memperagakannya, dan aku sangat senang. Saya senang menonton video dari cerita si Gilbert. Saya juga bermain melempar kata, kok ya senang. Pembelajaran dramatik play yang diterapkan oleh Pak Andreas ini sudah bagus sekali, mantap. Mengapa? Ini pembelajaran ini melibatkan semua siswa, membuat siswa aktif selama proses pembelajaran. Bahkan juga memudahkan siswa untuk bisa memahami, mendengar apa yang ditulis oleh temannya. Saya sangat salut buat Bapak Wijaya Zandoto, di mana pada metode pembelajaran dramatic play, siswa begitu antusias, berperan aktif, dan bisa mereka membuat cerita sehingga siswa terlibat di dalam memerankan dan melakukan serta berperan di dalam cerita. Demikian praktik baik yang dapat saya bagikan, semoga menginspirasi. Mari Bapak Ibu guru hebat, kita menyesuaikan kegiatan pembelajaran kita dengan kesiapan, minat, dan profil belajar peserta didik. Salam dan bahagia.